Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, baru saja saya dapat pertanyaan yang sebenarnya ini sudah beberapa kali sih ditanyakan juga, tapi menariklah untuk kemudian saya bahas ke teman-teman semuanya. Pertanyaannya seperti ini, Kak, bagaimana cara menyikapi ketika ada orang yang berkata seperti ini? Ada yang rajin sholat tapi rajin juga maksiat, ada yang rajin sedekah tapi suka menggibah orang, ada yang berhijab tapi pacarannya jalan terus. Terus dia mengatakan seperti ini, kita hanya berbeda jalan dalam memilih dosa. Jadi kesannya orang ini tuh berbuat dosa mencari pembenaran dari orang-orang yang juga dikenal taat tapi juga maksiat. Lalu orang ini membenarkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Nah, bagaimana cara menanggapi pernyataan seperti ini? Nah, kita sampaikan bahwa kenapa Anda mengambil contoh dari orang yang salah? Kenapa Anda membandingkan perbuatan buruk Anda dengan perbuatan buruk yang orang kerjakan? Kenapa Anda nggak mencontoh yang baik-baik daripada orang lain gitu kan? Contoh teman-teman semuanya, kita itu diminta untuk mencontoh siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya, generasi salafus soleh. Ada nggak hari ini orang yang rajin sholatnya, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, dia nggak pacaran? Ada nggak? Insya Allah banyak. Nah, kenapa kita nggak mencontoh orang seperti itu? Misalnya hari ini teman-teman, banyak ustadz yang terkenal dengan kebaikannya. Ada ustazah yang kemudian berhijab, nggak pacaran, udah berkeluarga. Kenapa kita nggak mencontoh akhlak mereka? Teman-teman semuanya, saya yakin kita pasti punya kenalan yang dia itu nggak pacaran, berhijab syar'i, rajin sedekah, rajin ibadahnya. Pokoknya banyak lah. Kenapa kita nggak mencontoh orang yang seperti itu? Kenapa kita harus membandingkan diri kita yang berbuat keburukan dengan orang lain yang berbuat keburukan? Lalu itu kita jadikan sebagai pembenaran untuk membenarkan keburukan yang dikerjakan gitu. Nah, inilah bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum." Dalam ayat yang lain disebutkan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan itu menghias amal-amal buruk yang mereka kerjakan seolah-olah nampak indah. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita pengen baik, cari contoh yang baik-baik, jangan mencontoh yang buruk gitu. Sampai kapanpun ketika orang itu mengambil teladan yang buruk untuk kemudian diikuti, ya dia nggak akan pernah baik kan ya. Kalau Anda niatnya mau baik, mau taat, jangan bandingkan perbuatan buruk Anda dengan perbuatan buruk orang lain, lalu mengatakan sama-sama memilih jalan hanya berbeda jalan memilih dosa gitu kan. Padahal ada banyak orang yang taat, ada banyak orang yang kemudian terkenal dengan ketaatannya. Kenapa kita nggak mencontoh mereka? Lalu kita mengatakan, kita hanya berbeda jalan dalam taat, gitu kan? Ada orang yang luar biasa sedekahnya, tapi sholat tahajudnya biasa-biasa aja. Ada orang yang kemudian sholat malamnya biasa-biasa, puasanya biasa-biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Dan pada akhirnya, mereka semuanya masuk surga. Nah, makanya di dalam surga nanti itu kan ada banyak pintu yang berbeda-beda. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu sholat malam. Kenapa kita nggak berpikir kalau kita harus masuk surga dari pintu yang berbeda-beda, lalu kita mengatakan pada diri kita, ya kita mungkin Anda mungkin rajin sholat malamnya, rajin tahajudnya, maka biarlah saya mengedepankan pada perbaikan akhlak karena saya mampunya di situ. Lalu kita mengatakan bahwa kita hanya berbeda jalan dalam taat, ya bukan justru mengatakan berbeda jalan dalam maksiat. Lah itu seolah sikap yang berputus asa lah gitu ya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, utamanya buat saya pribadi. Jadi teman-teman semuanya, kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti pernah bersalah, pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertobat. Maka teman-teman semuanya, sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu, bagaimanapun kemudian dosa-dosa kita, jangan pernah menjadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri mereka. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang kemudian bertobat lagi menyucikan diri mereka. Dalam hadis disebutkan, innallaha asyaddu farhan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dallatin iza wajadaha. Allah itu lebih senang, lebih bahagia, lebih gembira dengan taubatnya salah seorang di antara kalian daripada salah seorang di antara kalian kehilangan harta bendanya lalu dia menemukannya. Maka teman-teman semuanya,
carilah contoh teladan yang bisa kita jadikan inspirasi, bukan justru kita mencari contoh yang buruk lalu kita kemudian jadikan itu sebagai pembenaran untuk membenarkan juga perbuatan kita yang salah. Tentu itu sebuah kekeliruan, kesalahan. Nah, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.